Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rizwana Lis, perwakilan dari kelompok 2. Pada hari ini saya menjadi orang pertama yang akan mempresentasikan hasil dari tugas PPT yang sudah kami kerjakan minggu kemarin dengan judul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada kelompok 2 kali ini, kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama adalah Gina Rodatul Jannah, kemudian saya sendiri, Puan Rizwana Lis, selanjutnya Muhammad Naufal Faiz, dan Indah Yana. Pada kesempatan kali ini, kami terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman semua tentang subbab yang akan kami paparkan pada hari ini. Subbab yang pertama adalah sejarah singkat ejaan, selanjutnya ejaan bahasa yang disempurnakan, selanjutnya pemakaian huruf. Pada pemakaian huruf ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, huruf tebal. Subbab yang keempat yaitu tentang penulisan kata. Pada penulisan kata terdapat bagian-bagian untuk penulisan kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, klitikku, kau, mu, dannya, kata depan di, ke, dan dari, kata si dan sang, partikel, dan angka dan lambang bilangan. Untuk subbab yang terakhir, yaitu adalah tanda baca dengan bagian-bagiannya, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda petik, dan tanda garis miring. Baik, untuk subbab yang pertama kali akan saya jelaskan atau yang akan saya paparkan kepada teman-teman semua, yaitu tentang sejarah singkat ejaan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa arti ejaan itu tersendiri. Ejaan merupakan cara menuliskan bahasa, baik kata maupun kalimat dengan menggunakan huruf dan tanda baca. Ejaan-ejaan yang pernah diterapkan atau yang pernah digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen yang diresmikan pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan yang pertama kali digunakan dalam bahasa Indonesia yang dulunya masih berbahasa Melayu. Selanjutnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Melindo, yaitu gabungan dari Melayu dan Indonesia. Ejaan ini tidak diresmikan karena pada saat itu terdapat gejolak antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat adalah ejaan LBK, yang merupakan singkatan dari Lembaga Bahasa dan Kebudayaan. Ejaan ini pun sama dengan ejaan Melindo, tidak diresmikan karena tragedi G30 SPKI. Dan yang terakhir, yaitu ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang diresmikan pada tahun 1972 dan masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang subbab yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Karena sejak diresmikan pada tahun 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan masih diterapkan dan masih digunakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 yang dibacakan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Mengapa dikatakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan? Karena ejaan ini merupakan hasil penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya. Penjelasan mengenai aturan ejaan tersebut dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang dilampirkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0196-U-1975 tanggal 27 Agustus 1975. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemakaian huruf, kemudian penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan yang terakhir adalah tanda baca. Selanjutnya,
saya akan memaparkan kepada teman-teman semua tentang hal-hal pertama yang diatur di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu mengenai pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertamanya adalah abjad, yaitu abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Kemudian huruf vokal. Huruf vokal yang dipakai dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, dan O. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian, untuk hal kedua yang dibahas dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu mengenai pemakaian huruf kapital atau huruf besar. Hal ini sama saja seperti yang sudah kita pernah pelajari pada bangku sekolah dahulu, yaitu yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam biografi. Kemudian yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen kecuali unsur seperti dan. Selanjutnya, aturan pemakaian huruf kapital atau huruf besar juga diterapkan sebagai huruf pertama semua kata di dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang terletak pada posisi awal. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelar, pangkat, dan sapaan. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumentasi resmi. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan saudara yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Pemakaian huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat. 2. Digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. 3. Huruf miring biasanya digunakan untuk menuliskan nama ilmiah dan nama Latin dalam kalimat. 4. Huruf miring juga sering digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Huruf tebal. 1.
Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal tidak dipakai untuk penegasan huruf atau kata tertentu. 3. Huruf tebal seringkali digunakan dalam laporan atau karya ilmiah seperti dalam judul buku atau judul karya ilmiah, daftar isi, bab, dan bagian bab, dan juga daftar pustaka. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa dalam bentuk yang bebas. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang memiliki imbuhan atau dalam kata lain imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Salah satu fungsi imbuhan adalah membentuk kata sifat, yakni i, wi, ia. Contohnya manusiawi, duniawi, ilmiah, agamis, dan lain sebagainya. Bentuk ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, terus-menerus, ramah-tamah, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar menjadi surat-surat kabar. Gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila kata itu mendapatkan awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Gabungan kata ialah kata lain dari kata frasa yang memiliki penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Baik, kemudian untuk bagian kelima dari penulisan kata adalah kelitik ku, kau, mu, dan nya. Kelitik di sini yang berarti morfem yang berbeda dengan imbuhan, berarti kelitik bukanlah sebuah imbuhan. Kata ganti atau kelitik ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang kukatakan haruslah kau perhatikan. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap seperti satu kata, seperti kepada dan daripada. Seperti contoh, di mana ada gula, di situ ada semut. Dan kata-kata yang ditulis serangkai, seperti kata daripada, kesampingkan, keluar, dan kemari. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti contoh, karena alamat tidak jelas, surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Kemudian untuk bagian keenam dari penulisan kata adalah partikel. Partikel di sini terbagi kepada 3. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis dengan serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, pergilah, siapakah, apakah, apalah. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Misal, dibujuk pun, hari pun, dan pada kata yang hubungannya sudah padu benar. Partikel pun ditulis dengan serangkai kata yang mendahulunya. Misal, adapun, kalaupun. Selanjutnya, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap.
ditulis terpisah dengan bagian kalimat yang mendahulinya atau mengikutinya. Misal, berapa harga kain ini per meter? Bagian ketujuh dari penulisan kata adalah angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan dibagi menjadi 12. 1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. 2. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. B. Satuan waktu. C. Nilai uang. Dan D. Kuantitas. Misal, 0,5 cm. Rp 10.000,00. Tanda titik di sini merupakan tanda desimal. 3. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misal, Jalan Profesor A, Majid Ibrahim 2, nomor 8. 4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misal, Bab 15, pasal 36, halaman 8. 5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan dengan bilangan utuh dan bilangan pecahan. 6. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara, misal, hari ulang tahun ke-61 Republik Indonesia. 7. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Tahun 90-an atau tahun 50-an. 8. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Misal, telah 3 kali ia datang ke sini. 9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misal, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Bukan 15 menggunakan angka orang tewas dalam kecelakaan itu. 10. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misal, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 200 juta jiwa. 11. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misal, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai, bukan kantor kami mempunyai 20 atau 20 orang pegawai. 12. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misal, piutang kami pada Tuan sejumlah Rp 7.950,00 atau Rp7.950. Kiranya dapat Tuan lunasi dalam bulan ini juga. Baik, selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca yang dibicarakan dalam EYD ataupun ejaan yang disempurnakan meliputi beberapa tanda baca. Tanda-tanda tersebut digunakan secara khusus untuk penanda pada tulisan dan bukan penanda bacaan. Tanda baca yang dibicarakan dalam EYD terdiri atas tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Tetapi di sini hanya dibahas beberapa tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung,
tanda petik, dan tanda garis miring. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misal, kemarin ada kecelakaan di Simpang 5. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan atau bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang. Misal, St.Muh.Zain. Sukanto S.A. B. Singkatan atau unsur singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misal, DR, yaitu doktor. Singkatan dan akronim tidak digunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti oleh satu tanda titik. Sedangkan yang terdiri atas 2 huruf, tiap-tiap huruf diikuti oleh tanda titik. Misal, DSB, yaitu dan sebagainya. Ataupun S.D, yaitu sampai dengan. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Ikhtisar atau daftar. Misal, A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat. 1.1 isi karangan. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misal, 10.10.00 atau pukul 10:10 menit. Selanjutnya, tanda titik dipakai di antara nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat penerbitan dalam daftar pustaka. Misal, Badudu.J.S 1989. Inilah bahasa Indonesia yang benar. 3. Jakarta Gramedia. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misal, desa itu berpenduduk 33.400 orang. Tanda koma. Tanda koma dipakai pada beberapa tempat. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, 1, 2, 3. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Misal, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Misal, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Karena sibuk disebut sebagai anak kalimat, ia lupa akan janjinya disebut sebagai induk kalimat. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dengan demikian, selain itu, selanjutnya. Akhirnya, misal, oleh karena itu, kita harus hati-hati. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, aduh, wah, kasihan, ah, cis, masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Misal, oh, begitu. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misal, saudara harus rajin belajar, kata rektor. Selanjutnya, kata koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian kalimat, C. Tempat dan tanggal, dan D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misal, Saudara Lukman, Jalan Ramai 18, Biren. Atau Banda Aceh, 10 Juni 1999.
Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misal, Keraf Goris 1991. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misal, WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia untuk karang mengarang. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misal, Rizwan Husain, SE. Muhammad Nur, SH. Selanjutnya, tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misal, 35,5 M atau Rp 15,50. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misal, Haji Syukri, Direktur PT Anugrah, seorang yang terkemuka di kampung itu. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misal, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Atau, atas bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pencarian. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4. Tanda titik 2 dipakai A di antara jilid atau nomor dan halaman, B di antara bab dan ayat dalam kitab suci, C di antara judul dan anak judul suatu karangan, dan D nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. 4. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. 5. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas A. Hubungan bagian kata atau ungkapan dan B. Penghilangan bagian kelompok kata. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan A. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, B. Ke dengan angka, C. Angka dengan an, D. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan E. Nama jabatan rangkap. 7. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda kurung. 1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan merupakan bagian integral pokok pembicaraan. 3. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 4. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Tanda petik. 1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang masih kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.
4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. 5. Tanda baca penutup kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan per atau. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami mengharapkan setiap kritikan maupun saran yang membangun dari teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.